Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua rekan cinta yang telah setia menyaksikan video-video saya. Nah, khusus di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari rekan cinta yang saat ini mengaku sangat takut dengan suaminya. Dia merasa gelisah kalau rahasianya terbongkar. Jadi rekan cinta ini saya rahasiakan inisialnya ya. Saya juga rahasiakan namanya. Jadi rekan cinta ini adalah seorang wanita yang dia itu hamil di luar nikah dengan pria lain. Begitu. Dia hamil di luar nikah dengan pria lain, kemudian dia menikah dengan suaminya saat ini. Dan suaminya tidak tahu kalau dia itu sedang hamil. Nah, beliau bertanya kepada saya, Mbak Nimah, bagaimana nih solusinya untuk masalah saya ini? Nah, terkait dengan masalah ini memang kaitannya adalah sebuah kebohongan ya, sebuah kebohongan yang cepat atau lambat tetap akan ketahuan karena ini kaitannya dengan kandungan dan juga usia anak Anda. Ketika anak di dalam kandungan itu terus bertumbuh, tidak bisa kemudian dia dibuat untuk Anda hamilnya lebih lama, kan tidak mungkin. Hitungan hamil dengan hitungan Anda menikah kapan itu pasti akan ketahuan. Kalau anak itu lahir cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Jadi ketika Anda memutuskan untuk terus diam, Anda memutuskan untuk menyembunyikan kebohongan Anda itu justru akan melukai suami Anda suatu saat nanti kalau anak tersebut ternyata sudah lahir ke dunia ini. Waktu Anda hamil dengan waktu Anda menikah ternyata lebih cepat ya Anda hamilnya. Maka dari itu lebih baik saran saya Anda bicara empat mata dengan suami. Anda harus bicara baik-baik apa sih yang harus Anda dan suami lakukan setelah itu. Kenapa harus bicara jujur? Karena akan lebih menyakitkan kalau misalkan suami Anda mengetahui hal tersebut dari orang lain atau nanti kalau sudah ketahuan ya akan membuat bom yang sangat besar ya, seperti bumerang bagi suami Anda dan keluarganya tentunya. Hal ini juga akan membuat suami Anda terlihat buruk di mata orang lain. Dikiranya nanti suami Anda adalah orang yang neko-neko atau orang yang berbuat zina dengan Anda. Padahal dia sebenarnya adalah pria baik-baik yang dia menikahi Anda, dia tidak tahu kalau Anda sebenarnya telah hamil dengan pria lain. Maka dari itu saran saya memang Anda harus benar-benar jujur ke suami Anda karena perlu Anda ketahui ketika anak tersebut lahir ya harus jelas nasabnya. Kalau misalkan dia itu bin atau bintinya, kalau dia perempuan tentu bintinya ke bapaknya ya. Kalau laki-laki bin bapaknya tadi. Tetapi kalau misalkan suami Anda itu bukan orang yang menggauli Anda, kemudian Anda hamil, tetapi itu adalah anak orang, tentu ini sangat zolim sekali, sangat zolim kepada suami Anda, kepada anak Anda yang lahir nantinya. Maka dari itu memang solusinya adalah Anda harus jujur, katakan dengan baik. Kalau misalkan dia marah atau apa itu kan ya wajar ya, orang kecewa karena dia dibohongi, apalagi sebuah kasus yang sangat besar begitu. Tetapi kalau misalkan Anda tidak jujur, cepat atau lambat pasti tetangga Anda tahu, keluarga Anda tahu. Dan yang paling dirugikan adalah suami Anda sendiri. Maka dari itu saran dari saya lebih baik jujur walaupun itu pahit. Karena pernikahan yang dibangun dengan kebohongan, Anda menikahinya hanya untuk menutupi perlakuan Anda sebelumnya atau zina Anda dengan pria lain. Anda ingin anak yang Anda kandung dengan pria lain tadi itu mendapatkan bapak ya. Tetapi Anda tidak jujur, ya itu akan membuat semuanya akan tidak baik. Begitu. Kasihan suami Anda terutama ya, kasihan juga anak Anda nantinya, bin atau bintinya tidak jelas begitu. Maka dari itu kalau misalkan Anda memang ingin bertaubat, Anda harus bertaubat sungguh-sungguh, tetapi tetap Anda harus minta maaf kepada suami Anda dan jujur apa adanya. Karena ini sudah ada anak, cepat atau lambat ya sekali lagi pasti akan ketahuan. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain ya hanya demi untuk menutupi perbuatan dosa kita kemudian merugikan orang lain. Lebih baik jujur di awal. Kalau misalkan dia benar-benar mencintai Anda, dia pasti akan menerima kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Meskipun Anda pernah berbuat salah, meskipun Anda memiliki kekurangan, sama-sama diperbaiki.
Begitu rekan cinta ya. Terima kasih telah bertanya. Terus saksikan video-video saya di YouTube channel pribadi saya Nikmah Ashifah. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.